Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fitria Silviani, NIM saya 124082100374. Saya dari kelas 1C Program Studi Akuntansi. Saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad SEMSI, tepatnya untuk penjawab soal nomor 3, 4, 6, dan juga 7. Soal nomor 3, di kota Anta Baranta pada Januari 2020 dilaporkan jumlah kasus COVID-19 pada bulan Januari adalah sebesar 400 kasus. Diperkirakan historis perhitungan tingkat pertumbuhan kasusnya sebesar 1% per minggu. Berapakah jumlah kasus COVID-19 di kota Antah Baranta bulan Mei 2020? Di sini diketahui P atau awalnya itu di bulan Januari kan 400 kasus, lalu R ini tingkat pertumbuhannya sebesar 1%, atau bentuk desimalnya agar lebih mudah dihitung 0,01. Lalu T ini periodenya, ini per minggu. Karena hasilnya itu 20. Kenapa 20? Itu hasil dari 5 dikali 4. 5 ini adalah bulan, terhitung dari Januari hingga Mei, lalu dikalikan dengan 4. 4 ini itu kan satu bulan itu 4 minggu. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20 minggu. Kita masukkan ke rumusnya. MA sama dengan P dikali 1 ditambah R pangkat T. Dimana ini kan udah kita cari nih, diketahuinya. Ini kita tinggal masukin aja. P-nya tadi 400 dikali 1. R-nya 1 ditambah R-nya 0,01 dipangkat dengan 20. Yang pertama kita hitung yang di sini nih. Yang di dalam kurung dulu. 1 ditambah 0,01 hasilnya 1,01. Kemudian kita hitung yang di sini. 1,01 dipangkatkan dengan 20 hasilnya 1,220. Baru kita hitung, kita kalikan dengan 400 supaya kita tahu berapa jumlah COVID-19 pada bulan Mei di kota Antah Baranta. Hasilnya 488. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, tentukan persamaan garis yang melalui titik min 4,8 dan 2,2, lalu tentukan grafiknya. Rumusnya, Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kita ini nih, kita tunjukin dulu yang mana X1, yang mana X2, yang mana Y1, yang mana Y2 untuk memudahkan kita menaruh angkanya di rumusnya. Ini X1, ini Y ya. Y1, ini X2. Nah, ini Y2. Nah, jadi kita tinggal masukin nih. Berapa sih? Nah, Y min Y1, Y min 8, Y1-nya di sini. Lalu per Y2 min Y1, Y2-nya 2, Y1-nya 8. Lalu X min X1, X1-nya ini min 4. Terus X2 dikurang X1, 2 dikurang min 4. Nah, ini kita jumlahkan ya teman-teman, atau kita hitung. Nah, ini kan nggak bisa nih, karena di sini dia Y ini bentuknya variabel, sedangkan 8 ini angka kan. Jadi nggak bisa dihitung. Jadi kita tetap tulis Y min 8 per 2 dikurang 8 hasilnya min 6. Terus X dikurang min 4, jadi positif ya, min ketemu min. X plus 4, lalu 2 dikurang min 4 juga jadi positif, jadi ditambah hasilnya 6. Lalu selanjutnya gimana? Selanjutnya kita kalikan silang. Nah, ini kan 6Y dapat dari mana? 6 dikalikan dengan Y. Min 48 hasil dari 6 dikalikan dengan min 8. Lalu min 6X dari mana? Min 6 dikalikan X. Min 24 dari mana? Min 24 dari min 6 dikalikan dengan 4. Itu ya teman-teman. Terus, nah, karena kita mau mencari persamaan garisnya,
Jadi kita cari Y-nya nih. Y-nya tuh berapa sih? Jadi di sini 6Y kan min 48, kita pindah ruaskan ke sebelah sini. Jadi karena pindah ruas jadi plus ya. Jadi bentuknya 6Y sama dengan min 6X min 24 plus 8. Nah, kita hitung yang ini kan. Min 24 ditambah 48 itu hasilnya positif 24. Jadi 6Y sama dengan min 6X plus 24. Nah, untuk supaya Y-nya ini, angka 6-nya ini bisa hilang, 1 gitu kan jadi Y-nya. 6-nya itu kita jadikan pembagi nih, kita pindah ke bawah sini. Jadi, min 6X dibagi 6 plus 24 dibagi 6. Hasilnya, nah, min 6X ini dibagi dengan 6, min X, 1 ya. Kalau 1 itu nggak usah ditulis, jadi langsung min X aja. 24 dibagi dengan 6, itu hasilnya 4. Jadi, ini adalah persamaannya. Nah, kita mau bikin grafiknya. Maka kita harus menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Titik potong sumbu X-nya, kita pakai menggunakan pemisalan. Y-nya sama dengan 0. Jadi, persamaan yang ini nih, kita 0 ini kita masukin ke persamaan yang ini. Y sama dengan min X plus 4. Y-nya kan 0. Jadi di sini 0 plus min X plus 4. Nah, kita pindah ruaskan supaya positif. Jadi X sama dengan 4. Ini untuk titik potong sumbu X, 4,0. Lalu, titik potong sumbu Y. Kita menggunakan pemisalan, berarti X-nya yang sama dengan 0. Nah, di sini X sama dengan 0, Y sama, ini kan persamaannya sama nih, masih sama yang kayak ini. Berarti Y sama dengan min X plus 4. Di mana X-nya tadi 0, kita masukkan di sini nih, 0. Y sama dengan min 0 plus 4. Min 0 ya min 0, hilang. Jadi Y sama dengan 4. Maka, titik potong sumbu Y adalah 0,4. Nih. Ini untuk grafiknya. Ini ketutupan di sini tuh angka 4 ya teman-teman. Ketutupan nggak bisa dipindahin. Terus, nah, tadi titik potong sumbu X yang 4,0. Nah, kalau sumbu Y berarti 0,4 ditarik ke atas sini. Jadi titiknya itu di sini nih. Nah, sedangkan yang X titiknya di sebelah sini, ketutupan. Nah, jadi jika ditarik lurus, maka persamaan Y min X plus 4 itu seperti ini, ke bawah sini. Ini kan tuh melewati. Selanjutnya, soal nomor 6. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 10X kuadrat min 1 dengan menentukan titik potong sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, dan titik puncak. Kita tentukan dulu titik potongnya. Rumusnya kayak gimana? Nah, kita menggunakan diskriminan. Di sini kan Y-nya nih, fungsinya itu begini. Di mana ini A, 10X kuadrat, B-nya nggak diketahui. Karena ini cuma 2 aja nih, 10X kuadrat dan min 1. Jadi ini A ya teman-teman. 10 ini A, min 1 ini C. W-nya 0, karena nggak ada. Nah, rumusnya ini X1, X2 sama dengan min B, plus minus akar B kuadrat, min 4AC, dibagi 2A. Kita masukkan, min B-nya 0, terus min B, terus B kuadratnya masih 0 kuadrat, min 4. Ya, rumusnya. Terus A-nya ini 10, kita masukkan 10. Terus C-nya ini min 1, yang ini ya, min 1. Terus 2A, A-nya 10. Kita hitung, tetap 0, 10 dikalikan dengan min 1, hasilnya min 10. 2 dikalikan 10, hasilnya 20. Kita hitung, ini jadi akar 40. Kenapa? Karena min 4 dikalikan dengan min 10, ini hasilnya 40 plus, jadi akar 40. Maka X1-nya kita gunakan desimal ya, bentuk desimal dari 4 akar 4 min akar 40
dibagi 20 itu min 0,3160, lalu kita gunakan yang plusnya, berarti 40 dibagi, akar 40 dibagi 20, ini bentuk desimalnya 0,3162. Ini ya. Lalu menentukan titik puncak, rumusnya min B per 2A, min B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Ini untuk yang X, ini untuk yang Y. Nah, kita masukkan seperti tadi, sama. Min 0, 2 dikali 2A, 2 dikali 10, 4AC. Ini kan B-nya 0 ya. 4AC, 4 dikali 10, 4 AC itu A-nya 10, C-nya min 1, 4 dikali, 10 dikali, nah ini, 10 dikali 1 ini min 10, 4 dikali 10, 40, 2 dikali 10, 20. Jadi min, maka titik puncaknya itu 0, min 1. Nah, nih, 0, min 1 ini titik puncaknya nih ya, 0, min 1. Nah, ini titik yang X-nya tadi, 0,3162. 3162. Nah, jika ditarik, dia bikin kurvanya, jadi dia ngebuka gini, teman-teman. Set, itu belok. Set, nah begini. Nah, seperti itu bentuk kurvanya. Ini kalau dirapihin lagi, kelihatan dia terbuka ya, teman-teman. Seperti itu nomor 6. Lanjut nomor 7. Suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harganya 20, jumlah yang diminta 120 unit. Tetapi bila harganya naik menjadi 50, permintaannya hanya 60 unit. Sementara itu, di lain pihak, jika harganya 20, produsen menawarkan sejumlah 20 unit. Dan bila harganya naik menjadi 50, produsen menaikkan pula harga jumlah yang ditawarkan menjadi sebanyak 110 unit. Nah, dimintanya ini tentukan fungsi permintaan A-nya, terus fungsi penawaran, keseimbangan pasar, dan tunjukkan keseimbangan pasar tersebut dalam diagram Kartesius. Selanjutnya, maka diketahui QD1 120, QD2 sama dengan 60. Ini untuk permintaan. Ini untuk permintaan. Nah, ini untuk penawaran. Ini harganya yang diminta ya. Harga mula-mula, harga setelahnya. Nah, ini Q min Q1 rumus permintaan per Q2 min Q2 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Nah, Q1-nya 120. Kita masukkan yang ini. 120 di sini. Q2-nya 60, ya kan? Terus Q1-nya 120, P-nya itu P1-nya itu 20, P2-nya 50, P1-nya 20. Kita hitung ya. Nah, ini Q min 120 tetap karena berbeda ya jenisnya, yang satu variabel, yang satu angka, per min 60. 60 kan dikurang 120 itu min 60 ya. Lalu P min 20 per 30. 30 ini hasil dari 50 dikurang dengan 20. Maka kita kalikan hilang nih. 30 dikalikan Q, 30 Q. Lalu 30 dikalikan 120 min 3.600, min 60 dikali P, min 60 P, terus min 60 dikali min 20, 1.200 plus 1.200 ya. Lalu di sini kita pindah ruas yang ini, kita sisakan yang Q karena kita mau mencari fungsinya. Berarti min 3.600 ini pindah ruas jadi plus. Nah, jadi 30Q sama dengan min 60P ditambah 1.200 ditambah dengan 3.600. Kita hitung nih, 1.200 ditambah 3.600, 4.800 hasilnya. Jadi 30Q sama dengan min 60P ditambah 4.800. Kita mau hilangkan yang 30 ini. Jadi Q-nya ini mau dijadiin 1 gitu loh, 1Q. Jadi 30-nya kita pindahkan ruas jadi pembagi.
Min 60P per 30 ditambah 4.800 per 30. 6, min 60P dibagi dengan 30 hasilnya min 2P. 4.800 dibagi 30 hasilnya 160. Maka fungsi permintaannya adalah Q sama dengan min 2P ditambah 160. Untuk fungsi penawarannya rumusnya sama. Cuman angka yang kita masukkan itu yang ini, yang QS. Nah, sama kan rumusnya? Nah, ini sama. Q min 20, ini Q1, ini Q2, ini Q1. Ini P1, ini P2, ini P1. Kita hitung 110 dikurang 20, 90. 50 dikurang 20, 30. Ini Q20 tetap, P-20 tetap. Jadi diketahuinya ini kan 30 dikalikan dengan Q, 30Q. Oh ini, nah ini kurang guys. Ini 30 dikalikan dengan Q, 30Q, 30 dikalikan min 20 sama dengan min 600. Terus 90 dikali P, 90P. 90 dikalikan dengan 20 hasilnya 1800. Ya, terus kita pindah ruasnya 600. Jadi di sini min 600 pindah ruas jadi plus 600. Jadi 30Q sama dengan 90P min 1200. Kenapa min? Karena ini min 1800 ditambah 600 hasilnya min 1200. Lalu Q-nya ini jadi ke 1, berarti 30-nya pindah ruas jadi pembagi. 90P dibagi dengan 30 ditambah 1200 dibagi dengan 30. Hasilnya ini kan 90 dibagi 30, 3P, 1200 dibagi 30, 40. Maka QS-nya min 40 plus 3P. Ini fungsinya, baru fungsinya. Nah, untuk mencari keseimbangan pasar. Nah, ini tadi kan QD ya, ini QD-nya. QD-nya 160 min 2P. Ini QS-nya. Nah, ini rumus keseimbangan pasar QD sama dengan QS. Tadi QD-nya fungsinya udah kita ketahui 160 dikurang 2P sama dengan QS-nya min 40 ditambah dengan 3P. Nah, ini kita jadiin per kelompok ya. Min 2P ini plus 3P-nya pindah ruas jadi min 3P. Terus ini min 40, 160-nya pindah ruas ke sini jadi min 160. Lalu min 2P min 2P dikurang 3P min 5P, min 40, min 160, min 200. Lalu min 200 dibagi dengan min 5 sama dengan P. Maka P-nya 40. Ini keseimbangan pasar. Lalu kita mencari titik potong permintaan. Kita memakai rumus pemisalan jika P sama dengan 0 maka Q-nya. Nah, kan permintaan tadi fungsinya yang ini kan. Ini nih QD. Kita masukkan ke sini 160 min 2P. P-nya kan 0 berarti 160 min 2 dikali 0. Maka Q-nya di sini sama dengan 160. Nah, untuk mencari P-nya jika Q 0 pemisalannya maka P-nya nah, ini 160 min 2P. Fungsi yang tadi masih sama, cuman di sini yang 0 itu Q-nya. Jadi kita langsung pindah. Ini kan Q nih, 0. Terus jadi kita pindahkan ruas nih, min 2P-nya jadi positif 2P sama dengan 160. P sama dengan 160 dibagi 2, P-nya sama dengan 80. Itu untuk permintaan. Nah, titik potong permintaan 160,80. Jadi ini Q-nya. Ini P-nya. Nah, di sini jika P sama dengan 0, permintaan ya, ini penawaran nih harusnya nih. Nah, nah ini penawaran ya.
rumusnya seperti ini, min 40 plus 3P, P-nya 0, 3 dikali 0, 0, jadi Q-nya 40. Nah, ini jika Q-nya 0, maka P-nya, nah ini 0, min 40, kan Q-nya 0 ya, plus 3P, 3P-nya benda ruas, min 3P sama dengan min 40, P sama dengan min 40 per 3, P-nya sama dengan 13,33. Sehingga titik potongnya min 40, 13,33. Ini untuk grafiknya. Tadi untuk titik potong sumbu yang permintaan itu kan 160 ya. Ini nih 160,80. Ini ke sini. Berarti dia begini garisnya. Serat. Berarti ini. Terus habis itu untuk yang penawarannya dia min 40 di sini. 13,33 untuk ini P-nya. Ini P, ini Q. Jadi ini ditarik lurus ke sini. Ini ditarik lurus ke sini. Maka titik keseimbangannya ada di sini. Inilah yang kita cari tadi. Titik keseimbangannya adalah 80,40. Ya, sekian penjelasan mengenai jawaban soal UTS untuk nomor 3, 4, 6, dan juga 7. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang mungkin dirasa kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.